Perkenalkan, nama saya Hugo Satriawan, kelas 1C dari jurusan Administrasi Bisnis, NIM 2103020092. Pada hari ini saya akan mereview satu buku yang dibuat oleh Sarjono Sukanto, bab 5 tentang lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing sosial institusi, akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi sosial institusi tersebut. Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial, yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah Social Gebilde bahasa Jerman, yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan sosial institusi tersebut. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Selanjutnya, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Norma-norma masyarakat yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut secara sosiologis, dikenal adanya 4 pengertian. Yang pertama, cara menunjuk pada suatu perbuatan. Yang kedua, kebiasaan atau folkways adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku yang diterima norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat atau custom adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai. Selanjutnya, sistem pengendalian sosial atau social control. Sistem pengendalian sosial seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Khususnya, pemerintah beserta aparaturnya. Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, agar anggota masyarakat taat pada norma yang berlaku. Diciptakan sistem pengendalian sosial yang bersifat preventif atau positif dan represif atau negatif. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan. Kedua, suatu
tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Selanjutnya, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut perkembangannya. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat. Keempat, dari sudut penyebarannya. Dan yang terakhir, dari sudut fungsinya. Selanjutnya, cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam. Yang pertama, analisis histori. Itu untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif untuk menelaah suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Ketiga, analisis fungsional itu untuk menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Yang terakhir di sini ada conformity dan deviation. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity, yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Robert Camerton telah menelaah soal conformity dan deviation dengan menciptakan diagram Merton. Sistematika itu menggolong-golongkan tindakan-tindakan manusia, tujuannya, serta cara-cara mencapai tujuan tersebut. Sekian dan terima kasih.